Halo, selamat bergabung di workshop daring. Perkenalkan dulu, saya Adimas dari Yuh Visual dan eh, di sini saya akan menjadi instruktur untuk workshop daring animasi dua dimensi. Nah, jadi sebelumnya yang kemarin sebenarnya udah dikasih tahu OpenToonz itu apa sih? Jadi OpenToonz itu adalah software pembuat animasi. Cuma kelebihannya itu OpenToonz ini eh, gratis atau open source. Jadi kita bisa pakai. Eh, Mungkin untuk selanjutnya saya akan kasih tahu lagi. Untuk pertama itu bagaimana cara menginstal OpenToonz. Karena kemarin juga ada yang nanyain pas live uVisual Talks. Nah, kita langsung aja. Jadi kalian bisa buka OpenToonz di webnya atau bisa searching di Google juga. Tinggal ketik aja OpenToonz Z. Terus untuk webnya itu opentoons.github.io. Nah, nanti kalau pas kalian masuk tuh bakalan kayak gini. Jadi bahasanya tuh bahasa Jepang, tapi di sini ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Jadi setelah masuk ke webnya, kalian bisa baca-baca dulu di sini dan untuk downloadnya sendiri ada di bawah. Nah, di sini. Jadi tinggal pilih aja kalau ini bebas sih kalian kalau mau download atau enggak. Nah, ini ada di sini kita bisa langsung pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Nanti tinggal klik download aja. Nah, tapi karena saya udah download jadi tinggal buka di desktop. Nah, ini. Di sini ada installernya. Jadi untuk installnya tinggal buka aja. Yes. Nah, di sini ada pilihan bahasa untuk menginstalnya. Ini tinggal di accept, next. Terus ini kalian pilih mau diinstal di mana. Di sini saya diinstalnya di C misalnya. Next. Terus ini kalian bisa pilih juga mau pakai shortcut di desktop atau enggak. Next aja. Terus tinggal klik install. Tapi di sini karena saya udah install jadi nggak usah. Kita cancel aja. Nah, sekarang kita langsung ke OpenToons-nya. Saya buka OpenToons. Hmm. Nah, ini tampilan startupnya. Jadi ini ada welcome screen kalau bisa dibilang. Atau ini startupnya. Mungkin kalau yang udah pernah nyoba Toon Boom ini sama kayak Toon Boom ya. Jadi di sini ada current project itu misalnya project yang kita bikin tuh di mana atau kalian bisa bikin jadi nanti bikin suatu foldernya itu tuh isinya project kalian semua. Ini nama scene-nya bisa di sini. Bisa di ya dikasih nama di sini terus ini tempat save projectnya di mana. Ini ada size kameranya. Kalian bisa pilih
Ini ada yang sampai 4K, banyak pilihannya. Tapi untuk sekarang pakai yang ini 1080p. Nah, kalau untuk sekarang ini close aja dulu karena kita mau coba aja perkenalan sama softwarenya. eh ini di close aja. Nah, ini tampilan OpenToonz ya. Mungkin agak beda dengan software animasi lainnya. Biasanya kan software yang paling itu tuh software animasi itu timelinenya itu di bawah, sedangkan ini ada di pinggir. Jadi ini tuh timelinenya dan ini kolomnya itu kayak layernya lagi kalau di OpenToonz. Nah, ini namanya room. Di atas tuh room. Jadi tampilan tampilannya itu kalian bisa pilih mau yang mana. Di sini ada basic, clean up, drawing, timeline, animation, palette, exit, browser, farm. Nah, ini punya kegunaannya masing-masing. Jadi kalian pilih sesuai kegunaannya. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini ada toolbar, ini toolsnya untuk nanti kita membuat gambar atau membantu kita buat bikin animasi. Di sini, nah ini tuh untuk timelinenya sendiri, kalau yang bentuknya kayak gini tuh disebutnya exit, exit, jadi kertas X kalau di bahasa Indonesia ini. Nah, kalau untuk saya sendiri, karena kita ini aja bikin room baru, jadi biar lebih mudah, biar terbiasa juga kayak software animasi lainnya, kita bisa bikin room baru di sini. Nah, di sini ada new room. Kita bikin room baru aja. Nah, ini yang room, ini masih kosong. Bisa dikasih nama, misalnya my room. My room. Oke, enter. Nah, untuk nambahin viewer kayak gininya, bisa di sini di Windows. Yang pertama itu viewer. Nah, ini tinggal di drag aja ke tengah, nanti bakal nempel sendiri. Terus yang saya tempel juga, yang saya tempel itu toolbar. Kita cari toolbar, nah ini toolbar. Di drag aja ke pinggir sampai nempel. Nah, ini terus yang saya tempel di bawah timeline. Nah, ini timelinenya. Nah, jadi timeline itu bisa ada dua, kan timeline sama exit. Kalau yang tadi exit itu kan eh, vertikal ya. Ini yang horizontalnya, versi horizontal. Nah, kayak gini. It's Nah, ini saya simpan di bawah timelinenya, di drag aja ke bawah. Nah, kayak gini. Terus untuk yang di pinggir sebelah sini, saya kasih palet. Palet di sini. Uh, Selanjutnya sama juga studio palet.
Jadi ini untuk mengatur warna ya. Kalau di sini tuh yang ini nih, yang di bawah ini, di room basic tuh. Oh, bukan yang ini, bukan studio palette. Salah, sorry. Style editor. Nah, ini style editor di bawah sini nih. Jadi akan seperti ini. Terus satu lagi hmm, yang level kalau nggak salah. Mana yang basic tuh? Oh iya, level strip. Nah, ini namanya level strip. Level strip. Nah, ini di sebelah sini aja. Jadi biar seimbang. Nah, untuk selanjutnya mungkin tadi ini cara membuat room dan penjelasannya sambil berjalan aja. Kita kita cobain tools-toolsnya aja di sini. Dari mulai ini brush tool buat gambarnya. Jadi kalau kita langsung coret, nanti bakal keluar stylenya atau ini paletnya. Jadi di sini pas mau gambar kita coret, nanti bakal keluar ini color. Jadi bisa diganti ya warnanya itu di sini. Tadi yang namanya lupa lagi, style editor namanya. Karena ini raster di layarnya, nah jadi layarnya udah tadi di bawah. Oh ya, ini kehalangannya sama ini. Saya hide dulu lower third-nya. Nah, di bawah ini kan tadi udah dipindahinnya ke bawah timelinenya. Jadi ini otomatis nanti bakal buat layar sendiri kalau kita coret atau kita gambar di viewernya ini. Dan cara ganti warnanya juga ini tinggal digeser-geser aja. Di sini ada colornya. Nah, ini bisa diganti warnanya. Nanti akan ngikutin warnanya sesuai warna yang kita pilih. Untuk pilihan brushnya, nah, ini kan masih standar ya, lurus gitu. Di sini ada raster. Nah, ini ada banyak stylenya. Seperti di software-software menggambar lainnya ada ini yang brush biasa, plain color atau warna aja. Terus di sini ada blend paint. Jadi kalau agak ngeblur ya. Terus juga ada dry brush. Jadi kayak pensil. So di sini juga di bawah ada pensil juga. Ada ini jari buat ngedusel. Banyak ya, kalian bisa pilih macam-macam di bawah. Jadi ini buat yang ini hanya berlaku, jadi yang raster itu buat yang layer yang raster. Oh iya, sebelumnya saya jelasin dulu kalau di OpenToonz itu ada beberapa jenis layer. Jadi ada yang kalau yang ini yang saya pakai itu, nah ini yang warnanya hijau di bawah itu raster layer atau bisa dibilang pixel. Jadi stylenya itu pixel. Jadi kalau kita zoom, dia bakal pecah kayak gini. Dia bakal pecah membentuk kotak-kotak kecil, jadi membentuk pixel. Sedangkan ada satu layer lagi, itu namanya, nah di ujung sini ada tulisan new vector layer. Nah ini layer vector. Nah ini bisa dikasih nama apa bebas. Nama layernya kita cobain dulu aja. Nah ini warnanya kuning, beda sama yang hijau itu raster. Kalau yang kuning itu vektor.
Jadi dia bakal buat gambarnya juga vektor. Kalau vektor itu, nah kalau kita zoom dia nggak akan pecah. Jadi perbedaannya itu sama layer yang raster ini dan sama kalau yang vektor itu kita bisa kalau udah bikin garis kita bisa diatur lagi garisnya. Di sini ada toolsnya itu control point, jadi kita klik garisnya. Nah ini bisa diubah lagi garisnya. Sedangkan kalau yang bawah nggak bisa perboden gitu. Kita coba di raster dulu aja. Pakai yang brush tadi. Nah ini untuk nambahin stylenya. Jadi bisa langsung di sini ada tulisan new style. Jadi tinggal klik aja, nanti bakal otomatis bikin style yang baru. Jadi style yang baru bisa kita pilih kalian mau brushnya yang mana. Misalnya pakai yang pensil aja. Pakai yang pensil, terus warnanya juga ganti di color. Di sini warnanya pakai warna biru misalnya. Nah ini jadi kurang kelihatan ya. Karena tadi stylenya pensil, terganti pakai yang brush biasa aja deh. Nah, di sini juga ada settingnya, settingan buat brushnya. Jadi di sini ada opacity, opacity multiple, dan yang lainnya. Ini buat ngeganti style brushnya. Jadi kalau kita opacity-nya kurangin ya jadi dia agak agak transparan. Jadi transparan kalau kita turunin. Jadi ini kita satu aja. Oh iya, ada yang ketinggalan tadi di atas sini. Ada yang ketinggalan dari roomnya itu tool option bar. Tadi ketinggalan lupa, sorry. Nah ini. Jadi di sini itu opsi-opsi dari tools yang kita pakai. Karena saya pakainya brush. Jadi di sini ada pengaturan untuk brush. Jadi ini ukuran brushnya di sini. Jadi karena ini brush raster, jadi pilihannya cuma segini aja. Bisa digedein misalnya. Nah ini untuk memperbesar brushnya. Kayak gitu. Kalau yang kalian yang punya pen tab, boleh bisa dipakai aja. Nah, kalau yang punya pen tab, ini pressure-nya bisa dipakai atau bisa disetting juga. Cuma saya pakai yang default aja. Jadi kalau pressure-nya di checklist, itu bakalan ngikutin dari pressure yang dari tab yang kita pakai. Kalau dimatiin ya jadi nggak ada ininya ya, polos aja gitu. Kita aktifin aja pressure-nya.
Nah sekarang kita coba, tadi kan udah tools yang brush, sekarang yang di sini ada tools lagi, geometric tool. Jadi ini untuk membuat objek-objek geometris. Jadi kalau kita klik, ini ada optionnya, ketebalannya mau berapa, ada hardnessnya berapa juga. Terus ini tinggal pilih, ada circle, ellipse, line, polyline, ada rectangle juga. Jadi bisa bikinnya kotak, ya kelihatan. Kemana ya? Hilang. Nah, saya pakainya di ini layer vektor. Jadi bisa dicoba aja, ada rectangle, circle, dan teman-temannya. Jadi kalau line ini bikin line per point, jadi klik, tinggal klik, tarik, geser, klik, tarik, geser, kayak gitu. Terus kalau polyline, itu untuk membuat garis melengkung. Jadi kalau kita klik, tahan, dia bakal ada ininya nih, poinnya. Terus kita klik lagi, kita lepas. Nah, kita bisa bikin garis melengkung kayak gini. Kalau udah enter aja. Kayak gitu, polyline. Terus ada arc. Nah, ini juga sama, garis melengkung. Cuma bedanya itu dia dari poin pertama klik ke poin kedua, terus tengahnya. Kayak gitu. Polygon ya bikin polygon, atau objek geometri yang kita bisa atur sudutnya mau berapa, ini 3, terus misalnya 6, atau dan sebagainya. Mau sampai berapa gitu bisa kita coba ya. Sampai 15 ternyata. Nah, sudut 15. Terus tools yang lainnya itu ada type tool, ini untuk buat teks. Misalnya workshop. Untuk ganti fontnya, salah, kepencet. Workshop kayak gitu. Fontnya bisa diganti di tadi ya, di ini option tools seperti itu. Di sini ada stylenya, cuma ada regular, pakai yang Arial, banyak pasti Arial. Mana Arial? Nah, kalau Arial kan stylenya banyak nih, ada bold, bold italic, black, black narrow, narrow bold italic, kayak gitu. Nah, ini size-nya atau ukurannya kalian bisa atur di sini. Nah, ini buat fill tool, itu buat mewarnainya atau coloring ya. Tadi kita coba bikin warna baru aja. Oh, hilang ininya, color warna hijau misalnya. Kalau diklik ke sini dia bakal pen bucket lah. Mirip-mirip pen bucket kalau di draw, kalau di software menggambar lainnya kayak gitu. Nah, ini kenapa nggak bisa diwarnain, karena kita beda layer.
Nah, selanjutnya ada pen brush tool. Ini sama sih, hampir sama kayak brush ya. Jadi mungkin dilewat aja. Terus di sini ada eraser tool. Eraser itu untuk menghapus, sudah pasti kan. Namanya juga eraser. Jadi kalau kita hapus, ya jadi penghapus. Di sini juga ada settingannya, ukurannya mau berapa, terus ini hardnessnya itu jadi seberapa kuat penghapusnya. Jadi kalau kita turunin, dia bakal lebih ngeblur. Nah, kelihatan kan ngeblur. Jadi bakal lebih ngeblur. Kalau diturunin lagi ya jadi lebih ngeblur juga. Untuk shortcut toolsnya bisa dilihat aja di pas kita sorot ke tools-toolsnya itu. Kayak brush itu B, terus geometric G, text Y, fill tool F, eraser E, kayak gitu. Di bawah eraser itu ada tab tool. Tab tool ini untuk ini ya, di layar vektor. Jadi untuk garis-garis yang vektor ini, jadi kayak namanya tab tool itu buat menyambung ya. Jadi kita bisa sambungin nih. Ini kan dari ujung ke ujung. Misalnya ini nyambungnya ke sini. Nah, terus yang ini nyambungnya ke sini. Kayak gitu. Nah, untuk menggambarnya mungkin segitu ininya, tools yang dipakai. Oh, nggak kerasa udah 30 menit ternyata. Di sini ada finger tool, kita cobain. Saya juga belum pernah sih nyoba yang finger tool ini. Untuk apa ya? Oh, ini dipakainya di raster. Tapi nggak ngaruh ya. Nanti saya cari tahu aja. Ini ada style picker. Jadi kalau kita pakai style picker, ini bakal otomatis ke style yang kita pick. Kalau kita pick yang ini, dia bakal otomatis ke style yang kita pilih. Kayak gitu. Misalnya contohnya ini ya. Tadi di sini. Dan pas saya klik, nah dia otomatis ke color yang kosong ini. Soalnya tadi saya kliknya nggak ada apa-apanya. Ini ruler buat bikin penggaris. Jadi buat bikin guide lah. Seperti itu. Terus ini yang tadi ya control point buat ngatur ini perbuatan karena kita di raster, jadi kita di ini aja di vektor karena control point ini untuk vektor. uh, Tadi buat mengontrol bagian dari vektor ini atau dari garisnya. Dah langsung kewarnain. Kayak gitu buat yang control point, jadi bisa buat mengontrol ini nih. Lingkaran juga bisa, sama aja ini juga. Nah ini pinch. Pinch itu sama kayak control point, cuma namanya pinch itu dicubit. Jadi garis tengahnya itu bisa kita cubit buat set, dijadiin lengkungan sama semuanya. Wah ini teks juga bisa nih. Kita coba. Nah W-nya jadi gitu kan. Terus di bawahnya ini ada palm tool. Palm itu untuk memompa garis-garis ini biar jadi gede. Nah kayak gitu. Jadi nah biar lebih stylish aja gambarnya. Di palm tool ini juga ada di, kalau nggak salah ada di sini nih, ada di selection. Kalau selection udah pasti ada ya.
Di semua software juga ada buat seleksi. Jadi kalau misalnya kita select yang segitiga nih, kita geser. Kalau di select, nah ini ada garis di bawah. Di bawah ini ada garisnya. Ini sama kayak palm tool. Jadi kalau dipakai bisa digedein garisnya, gede banget gitu. Terus selanjutnya ada magnet. Ini sama kayak yang tadi, yang pinch. Cuma ini lebih ke area yang bulatan merah itu, atau dari area magnetnya. Jadi kalau misalnya kecil, jangkauannya juga yang di pinch kecil. Set. Oh kayak gitu nih. Kayak gitu. Kalau digedein juga jangkauannya jadi gede yang ke ininya. Yang ketariknya tuh ya. Kayak gitu. Terus di sini ada bender tool yang gambarnya itu tang. Bender tool itu lucu sih sebenarnya. Toolsnya ini saya baru nemu di sini. Jadi kalau misalnya kita klik di sini tadi kan, jadi kayak melengkungin. Mana nggak bisa kalau yang ini. Yang ini coba ya. Nah, jadi kayak kita pakai tang aja buat ngelungkungin ini garis atau kawat gitu ya kalau dipakai tang mah deh. Kaciri pisan Sundana teh. Nah ini iron tool. Iron tool itu adalah kekuatan Iron Man. Ini iron tool itu buat mensmoothkan atau mengsemutkan itu apa ya? Jadi lebih smooth garis yang tadi kita udah acak-acak, bisa dirapihin pakai setrika. Nah kayak gitu. Jadi ini kan tadi udah diacak-acak, sekarang dirapihin. Lucu sih ini tools-toolsnya. Tadi udah diacak-acak, sekarang dirapihin. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya gambar kalian gak lurus gitu, gak usah takut, ada iron tool, bisa dirapihin. Nah ini ada cutter tool itu untuk motong, udah pasti namanya juga cutter. Jadi kalau kalian, sebenarnya ini agak beda sih kayak di software lainnya. Biasanya tuh kayak buat motong perpotongan kayak gini nih. Kalau misalnya kita potong gini, set, dia bakalan hilang. Tapi kalau ini beda, jadi harus diklik dulu di sini misalnya, baru diseleksi. Nah ini baru kepotong dia tuh. Terus untuk ngehapusnya tinggal di delete aja di keyboard ya. Kayak gitu untuk cutter tool. Selanjutnya ini masih banyak, tapi ini untuk intermediate atau tingkat lanjutannya di sini. Karena ini udah masuk bond tool itu buat rigging ya. Nanti penulangan mungkin nanti di pertemuan ke berapa kita bahas. Nah sampai sini kita istirahat dulu aja. Nanti kita lanjut setelah iklan dulu ya. Ada iklan. Ada iklan. Yang ya kita break dulu.
ada suaranya. Tes tes. Eh tadi pas break, saya coba lihat-lihat komentar. Ternyata banyak juga yang nonton dan ada beberapa yang ini juga yang bertanya. Saya ini aja deh, sambil jawab aja ya. Soalnya kan tadi toolsnya udah ini ya, udah kebahas semuanya juga. Oh ini ada yang nanya, eh OpenTunes ada versi 32 bitnya. Kebetulan yang saya pakai itu yang versi 64, tapi karena ini open source, jadi kalau nggak salah ada beberapa orang yang membuat ini jadi versi 32-nya. Tapi itu bukan resmi dari ininya ya, dari webnya. Jadi emang kalau software open source itu bisa diotak-atik sama siapa aja, kayak gitu. Terus ada yang nanya, ini aplikasinya berat nggak? OpenOffice itu nggak berat, cuma 50 MB. Sama game HP aja lebih ringan OpenTunes. Terus ada yang ini juga, ada yang nanya, webnya tinggal di search aja di Google ya, bisa langsung. Oh iya, ada yang nanya cuma bisa di PC ya, nggak ada di ini apa di HP atau di Android atau di iPhone. Kalau di Android itu beda lagi. Kalau di Android saya suka pakainya ini apa? Flippa Clip. Ya itu bisa buat di Android. Terus ini ada yang nanya lagi. Ada yang error katanya. Mana ya? Tadi tuh oh iya, ada yang nanya kok toolsnya di aku mah nggak lengkap, teksnya juga nggak ada. Nah itu kalau misalnya di Windows emang ada pemberitahuannya. Tadi kalau di webnya, nah kita coba yang webnya ya. Kita lihat di webnya. Nah ini ada pemberitahuan atau warningnya nih di bawah. Untuk pengguna Windows ini ada bugnya. Jadi harus diupdate dulu uh, graphic user interface-nya atau diupdate software graphic drivernya. Tinggal diupdate aja. Saya juga pernah ngalamin. Jadi pas di laptop itu saya coba install Windows, install OpenTunes di Windows. Pas saya buka, ternyata uh, ternyata ininya tuh si teksnya jadi pada gede-gede, terus ininya juga jadi gede, semuanya jadi gak karuan. Jadi itu gara-gara graphic drivernya jadi update aja, kayak gitu mungkin solusinya. Atau bisa cari di forum-forum. Nah ini kita lanjut aja ya. Karena di sini untuk pertemuan pertama itu ada drawing and coloring kalau di judulnya ya. Jadi ini kita hapus dulu aja karena ini hasil coba-coba. Nah, dihapus dulu aja. Kita bisa pakai selection, delete aja, atau kalau enggak ini frame-nya delete aja. Delete. Ini juga sama, delete aja. Kolomnya juga saya delete dulu aja. Saya pakai yang raster. Jadi kalau biasanya kalau saya bikin animasi, saya pakainya yang ini dulu, raster atau bitmap itu buat bikin sketsa. Jadi bisa ditambah di sini new raster. Oke.
Nah, kayak gini. Stylenya kalau saya suka pakainya warna biru sih. Terus di settingnya juga pakai yang brush atau enggak yang pensil buat ini ya, buat sketsa. Terus settingannya opacity-nya di 30 aja paling. Di 30. Salah, 0,30. Ini bukan dari ini, soalnya dari 1 sampai 0. Jadi saya pakainya 0,30. Nah, kayak gitu. Coba dulu. Kurangnya 2 aja lah. Pakai yang 2. Kayak gitu. Saya coba gambar apa ya? Kita coba gambar ini aja lah. Kartun yang sudah fenomenal, yang sering-sering aja. Ini aja, SpongeBob lah, SpongeBob ya. Tutorial menggambar SpongeBob menggunakan OpenToons. uh, Pertama kita bikin sketsanya. SpongeBob itu kan kotak. Jadi kayak gini aja lah. Ini contoh aja sih. Oh, ini kegedean kayaknya. Di 1 aja. Ininya juga kayaknya kurang tebal. 70. Nah, cukup lah segini. Jadi pertama bikin strukturnya dulu. SpongeBob kan kotak ya. SpongeBob. SpongeBob. Wah, ini dari zaman saya SD, SpongeBob. Mau berangkat sekolah nonton SpongeBob dulu. Sekarang saya udah gede, SpongeBobnya masih. Nah, ini bikin strukturnya dulu. Terus nanti matanya di sini. Hidungnya nanti kayak gini. Mulutnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini bajunya square pants. Celana kotak. Terus ini sketsanya kayak gini. Nah, rata-rata kalau animator itu gambarnya tuh cepet kayak tukang fotokopi gitu ya. Bahkan lebih cepat dari mesin fotokopi. Mitosnya. Salah. Ini kegedean, kita kecilin. Kecilin dulu. Kecilinnya tadi pakai ini ya, selection. Nah, kayak gini. Kita lanjut lagi. Kakinya. Kakinya kayak gini aja. Oh ya, kemarin kalau yang belum nonton juga sempat dibahas. Jadi kalau animator itu banyak banyak jenisnya, banyak ininya. Apa? Banyak spesiesnya.
spesies. Jadi ada yang tugasnya bikin gambar key atau gerakan inti. Saya biasanya di gambar gerakan inti key pose. Terus ada yang in between, itu yang tugasnya paling banyak kalau menurut saya. Dia harus jadi menggabungkan gerakan dari gambar inti. Kayak gini kayaknya ya. Cukup lah sketsanya. Terus dikasih detail, misalnya di matanya. Oh ya, ini hand tool ya. Jadi shortcut di keyboardnya itu spasi buat geser-geser viewernya. Kayak gitu. Dan buat zoomnya itu shift spasi. Kalau di sini balik lagi ke brush, kita kasih matanya. Kayak gini. Kegedean kayaknya, nggak apa-apa. uh, Gak mirip kan? Belum, masih sketsa. Kita tebelin matanya, jangan di sini deh. Matanya lihatnya ke atas. Kayak gini aja. Kayak gini. Terus ada bulu matanya. Mungkin kalau waktunya panjang ini bisa sampai beres, sampai ke clean up. Ini hidungnya. Nah, udah kelihatan mirip lah, dikit-dikit lah ya. Ada mulutnya. Di sini ada bibirnya. Ah, mirip kan? Yang tadi mah nggak mirip. Masih sketsa. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh seputaran ini, seputaran animasi. Saya lihat ini mah di komen lagi pada ributnya spek komputer. Kita lanjut aja. Kira-kira apa lagi ya? Hmm, ininya, lubang-lubangnya.
Terus, oh ya, per detail bentuk sponsnya. Ya, nah seperti itu. Tapi ini mah agak bantetnya, SpongeBobnya. Kita atur lagi aja. Nah, biar lebih proporsional. Kasih lubang-lubang lagi buat. Nah, bajunya ini kerah bajunya, dasinya. Sepertinya ini kurang panjang. Biarin lah, tinggal dipanjangin. Oh ya, sambil tadi yang yang seleksi itu ada pilihannya juga. Jadi kalau yang buat seleksi yang tadi nih, selection tool, di sini ada pilihannya, ada rectangular, freehand, ada polyline. Karena kita mau benerin ini nih kakinya kan agak-agak ke atas. Kita pakai yang freehand aja. Jadi kalau yang freehand itu kita bisa bebas seleksi kakinya aja. Kayak gitu. Terus geser ke bawah. Eh, nah, kayak gitu. Kalau udah tinggal lanjut gambar, bisa lanjut gambar lagi. Ini abaikan aja. Emang pasti gambar sketsa itu berantakan, jadi nggak usah takut salah, sama bisa dibenerin. Ini kenapa ya? Kepencet. Sorry. Nah, ini diperdetail lagi, bisa diperdetail lagi. Dari kakinya juga kasih volume. Dia pakai kaos kaki ya. Terus sepatunya. Lanjut kaki satunya lagi. Nah, mirip lah ya. Ya semoga we di hire sama Nickelodeon. Siapa tahu. Eh, ini otomatis guys. Sketsa. Nah ini
Saya agak sulit kalau menggambar tangan. Rata-rata gitu sih. Banyak orang yang gambar tangan teh susah. Tangannya kartun ya. Kartun mah 3 aja. Kayak gitu bisa dirapihin lagi nanti pas clean up. Tangan yang satunya lagi. Tadi ada yang nanya apa? Hah? Oh, ada yang nanya pakai mouse atau pakai pen. Saya pakai pen tab ya. Saya pakai pen tab. Jadi sebenarnya bisa aja pakai mouse, cuma ya nanti lama gambarnya. Iya. Sekarang juga pen tab nggak semahal dulu. Banyak yang murah. Jadi kalian nabung aja. Atau ikutan challenge workshop ini. Nanti dapat Wacom. Nah ini bikin SpongeBob. Baru sketsanya. Bikinnya sekitar 20 menitan. Apalagi bikin kartun. Ini baru satu gambar. Sekarang kita coba di clean up. Jadi clean up itu kayak digambar orang, dirapihin di layer yang berbeda. Pakai vektor layer aja, vektor level kalau di sini namanya. Di ujung ya, di ujung. Ya diklik. Nah ini boleh dikasih namanya clean up. Clean up. Oke. Nanti juga diwarnainya di sini. Kalau clean up itu boleh pakai brush atau enggak bisa pakai geometrik. Saya coba pakai brush dulu aja. Nah, kalau pakai brush di clean up atau di vector layer itu ada ini settingan smoothnya. Jadi kalau misalnya smoothnya kosong, ini tuh garisnya bakal ngikutin kursor atau ya ngikutin kursornya tuh bakal langsung atau real time gitu ya. Sedangkan kalau pakai smooth, misalnya smoothnya 50, gede. Smoothnya pertengahannya aja di 20 misalnya. Jadi pas kita bikin garis ada delay. Tapi ini bakal lebih lembut bikin garisnya. Kayak gitu. Terus kalau untuk akurasi ini tuh sorry. Jadi akurasi bentuk garisnya. Kan misalnya kalau ini di 1, kalau misalnya saya bikin garisnya gini, nah dia bakal nggak akurat atau lebih smooth. Ini tuh bakal lebih lembut sekali lah kalau 1 mah.
Tapi kalau dinaikin 100 misalnya, dia bakal akurasinya sama kita menggambar atau ngikutin kursornya. Nah, kayak gitu. Kalau yang ini size-nya ya size ukuran brushnya. Ini size paling kecil 1, maksimalnya 5. Jadi besar kecilnya itu, nah ini yang paling kecil tuh bakal di 1. Nah, ini di 1. Kalau misalnya ditekan, ya ditekan ini bakal di 5 kayak gitu. Tuh ada di garis-garis merahnya tuh ada yang kecil sama ada yang gede. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba di clean up aja. Nah, misalnya tinggal ikutin aja. Kita pakai smooth. Akurasinya dikurangi setengah. Sebenarnya itu settingannya bebas aja. Terserah kalian gimana enaknya. Gambarnya kayak gimana. Jadi sesuai ini aja. Nah, hancur kan. Tapi enaknya di vector level itu bisa dibenerin. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, benerin. Biar rapi. Misalnya ini ada yang nggak enak nih. Poin-poinnya bisa di delete aja. Di keyboard pencet delete. Terus ini kan agak ini. Tinggal kurvanya diatur lagi. Delete. Ini juga sama. Kayak gitu. Ini juga. Nah, tinggal dirapihin. Nah, enaknya vektor tuh kayak gini. Jadi gambar garisnya tuh bisa dirapihin dulu. Nah, ini kan kosong nih, gak nyambung. Tadi pakai tools yang ini, yang tape tools. Jadi tinggal digeser aja, nyambung kayak gitu. Terus dirapihin lagi aja. Jadi kenapa harus nyambung? Itu nanti berpengaruhnya di pas pewarnaan. Kalau nggak nyambung nanti nggak kewarna kayak gitu. Nah, ini juga misalnya, wah ini garisnya ketebalan. Tadi pakai yang ini, dikecilin aja. Sama ini juga kecilin misalnya. Tinggal diatur aja gimana enaknya. Kayaknya cukup kalau segini ya cukup. Kan ini tadi pakai brush, sekarang cobain yang ini aja biar gampang ya. Pakai yang geometri terus polyline. Suaranya mah gampang ini sih. Jadi tinggal klik, geser ke atas. Terus di sini juga klik, geser. Klik ke ujungnya lagi. Tap. Terus enter. Kayak gitu, tinggal dirapihin. Kalau misalnya ini nggak rapi, tinggal dirapihin kayak gini. Ini juga sama. Kurang melengkung misalnya. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu ini matanya
Bisa selain pakai polyline pakai circle misalnya. Nah yang ini kita atur aja pakai ini biar rapi. Kok poinnya di sana? Kayak gini, kecilin, atur lagi. Nah, kayak gini. Coba di warna ya. SpongeBob tuh matanya warna biru, jadi bikin dulu warna biru aja. Warna biru agak tua kayaknya. Nah ini. Terus sama warna putih. Nah ini warna biru, tinggal pakai fill tool, warnain. Ini warna hitam, ini warna putih. Kayak gitu untuk pewarnaannya. Nah cukup. Terus lanjut, tinggal detailing. Misalnya di matanya ini, bulu matanya dibikin aja. Salah, jadi warna putih. Dari hitam dulu. Hitam dulu. Kayak gitu. Ternyata masih banyak yang harus digambar, yang harus di clean up. Kenapa tadi nggak bikin plankton ya? Lebih gampang. Nah, lanjut aja ya. Kita lanjut. Kita pakai ini aja deh. Karena nggak semuanya punya pentap. Jadi kalau yang nggak pakai pentap, pakai mouse, lebih enak pakai polyline aja. Jadi tinggal klik, geser, klik geser, klik tahan geser. Terus kesini juga sama klik tahan geser. Enter aja. Terus pakai control point atau shortcutnya C. Nah, ini kan kurang tebal nih. Tadi ditebelinnya pakai pump tool. Ini juga sama kegedean. Dirapiin lagi. Biar nggak capek. Copy paste. Kayak gitu. Jadi dikecilin dikit. Nah, ininya juga di sini. Kenapa ini birunya jadi di sini ya? Warnanya ganti berarti. Mana. Fill tuh. Nah, kayak gitu. Saya sambil baca-baca komen. Oh, ini banyak yang komen ya.
Lanjut dulu ya. Eh, kita lanjut ke hidungnya dulu. Oh ya, pakai ini aja polyline, lupa. Jadi dari sini klik. Nah, kan jadi warna biru. Suka lupa, jadi kalau jangan lupa ininya tuh ganti dulu ke yang hitam. Ah, ini diatur lagi. Nah, segini cukup buat hidungnya. Nah, sama ini satu lagi. Kalau yang lihat gap yang kayak gini nih, gap. Jadi ujungnya tuh kan kotak ya. Jadi aneh. Jadi untuk atau enggak yang tadi ini juga kotak. Itu cara mengatasinya itu pakai selection tool, klik dulu garisnya. Nah, di atas ada settingannya. Jadi ada di sini. Di sini tuh capnya jadi ujungnya ganti aja sama yang bulat. Nah, ini jadi ujungnya bulat. Gak terlalu aneh. Ini juga sama. Jadi kalau ada patahan atau ujung yang runcing tuh bisa diganti sama round atau jadi mulus. Ini juga sama, ganti sama yang bulat. Ininya juga yang round. Nah, kayak gini cukup. eh di coloring lagi. Lanjut lagi bikin mulutnya dari polyline ke sini, tab, tahan geser, klik. Nah, ini kan runcing. Kalau yang runcing diklik aja satu kali, jangan ditahan, klik satu kali. Nah, terus bikin lagi baru ke bawahnya. Tahan geser lagi. Tahan geser sampai ujung. Enter aja. Jadi putih. Seperti biasa. Lupa ganti warna. Nah, untung canggih OpenToons. Eh, kalau nah ini kan tadi kurang tebal, tebelin lagi. Nah, ini kan lancip-lancip gini nih, agak kurang enak. Jadi teknisnya kayak tadi, klik dulu
ganti ganti sama yang round. Nah, jadi tadi yang lancipnya juga udah nggak lancip lagi, lebih mulus ya. Lanjut, ini masih untuk mulutnya kayak gitu, enter. Terus giginya kita percepat aja ya, enter. Enter. Ini juga lidahnya, enter. Enter. Kayak gini. Terus dimulusin lagi. Misalnya ini misalnya pengen banyak nih objeknya yang dimulusin, tinggal pencetnya itu shift, pakai yang selection, terus shift, baru ganti-ganti semuanya. Nah, ini udah jadi nggak lancip lagi. Nah, ini kan ada yang ini nih, offset. Nanti tinggal dihapus aja itu. Sebenarnya ada teknik paling cepatnya, tapi itu harus pakai ini lagi. Ada di forum tuh ada yang ngembangin lagi. Jadi kalau misalnya ditarik garis aja, ini bakal kehapus semuanya. Nanti saya kasih tau lah di pertemuan berikutnya. Nanti juga saya kasih tahu di mana downloadnya, toolsnya. Jadi dikasih plugin lagi kalau yang itu. Kalau ini ya gimana lagi, harus dihapusnya manual. Atau enggak tadi di cut dulu se segini, terus select, delete, kayak gitu. Giginya kasih warna putih, terus mulutnya bikin warna lagi merah misalnya. Ini buat lidahnya. Wah, nggak kerasa udah 1,5 jam dan waktunya udah mau habis. Jadi untuk clean up sebenarnya sama aja, teknisnya kayak tadi. Eh, Tinggal diikutin aja dari sketsa yang udah kita buat, diikutin tadi di vektor ya. Terus tadi bikin warnanya, tinggal di ini aja di level paletnya itu, tinggal di new style, bikin style baru untuk setiap warnanya. Kenapa harus setiap warna dibikin style baru? Jadi kalau sebenarnya kalau di produksi animasi itu kan beda-beda ya karakternya itu. Kalau misalnya lagi cuacanya lagi malam atau dia lagi di panas terik, kan tone colornya juga jadi beda. Jadi enak kalau misalnya pengen ganti warna, misalnya matanya aja kita ganti, bakal semuanya ganti, nggak usah kita ganti warna, kita bikin warna lagi, terus dikasih fill lagi satu-satu, wah lama itu. Jadi lebih efektif kayak gini. Ini kalau di karakter sheet itu namanya color code. Jadi setiap karakter punya kode warna sendiri. Uh, Mungkin segitunya ininya kelas daring
Tapi kita coba dulu ini lihat komen-komennya. Eh, ada yang komen, tapi udah ada dibantu dijawab juga sama visual. Oh, ada Mas B. Halo Mas B. Mas B itu guru saya. Salam animasi Mas B. Oh, ini juga ada yang bilang sekarang pentap yang bagus. Minta saran ya. Saran pentap. Sebenarnya udah banyak sih pentap yang bagus dari Huion, Wacom. Harganya juga cukup terjangkau dari 500 sampai 1 jutaan. Tinggal kebutuhan aja sih, kebutuhan kalian. Nggak usah yang ini, nggak usah yang mahal-mahal, secukupnya aja. Mungkin kita lanjut besok ya. Kalau untuk coloring sama ini dicukupkan drawing sama coloring, cukup segini dulu aja. Karena alurnya sama aja, kalian tinggal gambar orang setiap ini garis yang dari sketsa. Tinggal mengikuti aja. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti kelas daring, workshop daring. Untuk mengikuti workshop daring bersama saya. Dan sampai jumpa besok di jam yang sama. Dan jangan lupa tetap bahagia di rumah. Terima kasih. Mengapa harus kamu dulu yang pergi, Mas? Eyang ulang tahun, bantuin aku bikin kejutan yuk. Boleh, ayo. Ayo. Yuk. Eyang, dipakai dulu ya. Kenapa? Sialnya dipakai dulu. Diiketin ya. Adik mau bantuin? Bisa? Udah
Udah? Kelihatan nggak? Yuk, Eyang ikut kita yuk. Awas, awas. Kamu Putih duduk ke sini. Awas, denoleh. Oke, oke. Buka deh, dibuka deh. Ayo, dilihat. Wayang Uti. orang lho, Wah, wayang Ki. Ini nari kayak apa? Roro Jonggrang ya? Nah, ada nonton Roro Jonggrang sama siapa itu? Mama sama Surya. Iya, iya. Siapa kamu? Abi Bayu. Eyang, ini kakak belajar dari budaya saya. Buat Eyang. Selamat ulang tahun ya Eyang ya.